UTBK. Sebelum mulai ke penjelasannya, ayo dong kita perkenalan dulu sama anggota dari grup C. Oke, perkenalkan nama saya Jauza Azhar Fikri, NIM H1E023088. Kemudian ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umu Ana, NIM H1E023040. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marswa Bila, NIM H1E023004. Halo semua, perkenalkan nama aku Naila Fernandita dengan NIM H1E023044. Nah, halo semuanya, aku Muhammad Febriantoro, bisa dipanggil Febri dengan NIM H1E023094. Nah, kita lanjut aja ke penjelasannya ya. Ini belum dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Sido Muncul. Sido Muncul didirikan oleh pasangan Bapak dan Ibu Rahmat Sulistyo sebagai industri jamu rumahan dengan 3 orang pekerja di alamat Jalan Bugangan nomor 25 Semarang pada 1951. Untuk produk utamanya adalah jamu seduh 7 angin. Manfaatnya untuk mengobati dan mencegah masuk angin yang merupakan racikan andalan Ibu Rahmat Sulistyo. Sejak beliau memulai usahanya di Yogyakarta pada tahun 1940, jamu 7 angin dikemas dengan merek dagang tolak angin. Pada 1953, anak ke-7 Ibu Desi Sulistyo bersama suaminya Bapak Jaza Hidayat ikut memberikan dukungan modal dan membantu mengelola usaha keluarga ini. Sido Muncul membuka pabrik yang lebih besar di Jalan Melaten Telunggung nomor 1004 Semarang untuk meningkatkan kapasitas produksi sejalan dengan permintaan yang semakin meningkat. Pada tahun 1970, Sido Muncul resmi menjadi badan hukum dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pada tahun 1975, bentuk usaha Sido Muncul diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Seluruh usaha dan aset dari CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul digabungkan ke dalamnya dan dilanjutkan oleh perseroan terbatas. Ya, pada tahun 1984, Sido Muncul memindahkan lokasi pabriknya ke lingkungan industri kecil Kaligawe, Semarang. Pabrik baru tersebut sudah menggunakan mesin-mesin yang tentunya modern dan secara bertahap dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung berstandar industri farmasi, seperti laboratorium riset dan instalasi pengolahan limbah produksi. Sido Muncul sudah mulai memasuki era sertifikasi jamu melalui penelitian laboratorium terhadap bahan baku herba. Pada tahun 1992, inovasi Sido Muncul menghasilkan pengembangan produk tolak angin dalam bentuk cair yang praktis untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Tolak angin juga menjadi jamu masuk angin yang pertama dalam bentuk cair. Meskipun telah mengalami metamorfosis fisik berkali-kali, formula ramuan jamu tolak angin tidak pernah berubah. Tolak angin menjadi satu dari sedikit produk jamu yang mampu bertahan melampaui zaman dan generasi. Seperti tagline orang-orang, yaitu orang pintar minum tolak angin, yang sangat populer dan menjadikan brand tolak angin begitu kuat di persepsi masyarakat Indonesia pada tahun 1997 bulan Agustus. Sido Muncul juga memulai pembangunan pabrik di Jalan Raya kilometer 25 Ungaran yang selesai di tahun 2002. Dengan visi jauh ke depan, Sido Muncul membangun pabrik modern yang memenuhi standar GMP (Good Manufacturing Practices). Pabrik Ungaran dibangun dengan menggunakan mesin-mesin yang terkomputerisasi berbasis teknologi 4.0. Seluruh mesin dioperasikan secara otomatis dan tertutup untuk menjaga kesterilan produk.
Pabrik baru tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium standar farmasi yang tersertifikasi. Sido Muncul berhasil memenuhi persyaratan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM Republik Indonesia sebagai pabrik farmasi. Ini yang pertama kalinya pabrik jamu mendapat izin CPOB, bukan hanya CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sido Muncul juga terus mengembangkan kapasitas produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Sido Muncul merampungkan pembangunan pabrik cairan obat dalam yang kedua atau COD2 dengan kapasitas produksi sekitar 180 juta saset per bulan yang telah beroperasi penuh pada tahun 2019. Pada tahun 2022, Sido Muncul meluncurkan 7 SKU baru yang merupakan hasil riset panjang didukung dengan observasi dari studi pasar. PT Sido Muncul Tbk termasuk dalam struktur pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga dan persaingan industri. PT Sido Muncul Tbk menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan besar di bidang industri jamu dan juga obat tradisional di Indonesia. Struktur pasar ini seringkali menimbulkan ketergantungan antar perusahaan dan pengambilan keputusan strategis mengenai harga dan juga penawaran produk. Dalam industri farmasi, high barriers to entry, persyaratan modal yang signifikan, dan kebijakan peraturan yang ketat berkontribusi terhadap struktur pasar oligopoli PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk bersaing dengan beberapa perusahaan farmasi yang persaingannya ketat dan pengambilan keputusannya strategis. Market PT Sido Muncul Tbk. Yang pertama ada economies of scale. Sebagai salah satu pemain besar di sektor oligopoli, PT Sido Muncul Tbk mendapatkan benefit dari skala ekonomi. Produksi skala yang besar memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya rata-rata dengan memastikan harga dan keuntungan yang kompetitif. Yang kedua, ada product differentiation. Perusahaan ini telah banyak berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan menciptakan produk farmasi inovatif dan suplemen herbal yang unik. Diferensiasi produk ini telah membantu PT Sido Muncul untuk membangun loyalitas pelanggan dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga ada collaborative opportunities. Di pasar oligopolistik, perusahaan seringkali bekerjasama dengan proyek penelitian, usaha patungan, dan aliansi strategis, di mana PT Sido Muncul Tbk dapat membentuk kemitraan dengan pemain besar lainnya dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya bersama untuk tumbuh bersama. Dan untuk yang terakhir ada market stability. Oligopoli cenderung menjaga stabilitas pasar karena perusahaan menghindari perang harga yang sengit, sehingga menjamin lingkungan pasar yang konsisten dan dapat diprediksi. PT Sido Muncul Tbk dapat merancang strategi untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang tanpa fluktuasi pasar yang kuat. Ada beberapa kerugian atau disadvantage dari bentuk pasar oligopoli dalam PT Sido Muncul Tbk. Kerugian yang pertama adalah limited price competition. Nah, limited price competition ini dalam struktur pasar oligopoli seringkali terjadi disirikkan dengan adanya persaingan harga. Persaingan harga ini akan menghasilkan harga yang relatif stabil namun dinilai tetap tinggi bagi para konsumen. Perang harga yang terbatas akan mempersulit konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari biaya yang lebih rendah.
sehingga nantinya persaingan harga tersebut bisa mempengaruhi daya beli konsumen. Untuk disadvantage yang kedua adalah barriers to entry. Hambatan entry yang tinggi, termasuk di dalamnya seperti peraturan yang ketat, persyaratan modal yang signifikan, akan menghalangi para pesaing baru memasuki pasar. Namun, meskipun akan menghalangi pesaing baru memasuki pasar, hal ini tentu saja akan mengamankan posisi PT Sidomuncul Tbk. Kemudian, permasalahan ini juga dapat mengurangi momentum pasar dan potensi inovasi dari pasar. Disadvantage yang ketiga adalah interdependence. Interdependence dalam oligopoli dicirikan dengan adanya ketergantungan setiap perusahaan, yang dimana tindakan suatu perusahaan secara langsung akan mempengaruhi perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Jaringan pengaruh yang kompleks ini tentu saja membutuhkan atau memerlukan perencanaan strategis yang cermat untuk menghindari dampak negatif dan juga untuk mempertahankan market share. Kemudian disadvantage atau kerugian yang terakhir dari market oligopoli di PT Sidomuncul ini adalah lack of competition. Dalam pasar oligopoli, tidak semuanya akan mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan juga keuntungan konsumen yang biasanya dikaitkan dengan perfect competition. Nah, dalam pasar oligopoli, persaingannya biasanya akan terbatas dan juga mengurangi intensif perusahaan untuk terus meningkatkan produk dan juga layanannya. Nah, hal tersebut ini pastinya atau nantinya akan menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Kesimpulannya, PT Sidomuncul Tbk dalam struktur pasar oligopoli menawarkan kelebihan dan juga kekurangan. Meskipun perusahaan memperoleh manfaat dari skala ekonomi, diferensiasi produk, peluang kolaboratif, dan juga stabilitas pasar, perusahaan PT Sidomuncul Tbk menghadapi tantangan terkait terbatasnya persaingan harga, hambatan masuk, saling ketergantungan, dan juga tidak adanya persaingan sempurna. Pengambilan keputusan yang strategis dan inovasi yang berkelanjutan sangat penting bagi PT Sidomuncul Tbk untuk berkembang dalam lanskap kompetitif ini, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan dari grup C terkait dengan PT Sidomuncul Tbk. Mohon maaf apabila dari salah satu kami ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Jauza Azhar Fikri, NIM H1E 023088. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umuhana, NIM H1E 023